bukan masalah laporan, nggak usah ditutup mukanya ditutup. Oh, maju di video. Kang proyek. Kita. Oke, kita siap TV. Ngomong dong. Ya. Kita main di TV bersama rombongan teman-teman kecil SD ya di Kaliurang. Mantap. Teman-teman yang nggak bisa ikut dan kali bisa gabung ya. Wah. Ya. Kalau lanjut nggak bisa nih. Terus kegedean Pak jadi. Yang ukuran 40 Bu. Udah nih 40. Oh, gitu. Kak, di ID-nya posisi ini dong Kak. Tuh. Botnya. Ini dong. Ah jelek ah. Coba ambil klub. Dia jahat sih. Oke, dan saya minta perhatiannya untuk semua sebentar ya. Dan habis ini itu saya akan sesi briefing terlebih dahulu. Untuk sesi briefing yang saya terangkan ini itu menyangkut keselamatan kakaknya juga ya. Jadi saya mohon briefing saya bisa didengar dengan seksama juga. Dan saya buka briefingnya terlebih dahulu itu selamat pagi Kak. Pagi. Oke, selamat pagi juga. Dan habis ini tuh kakaknya akan bermain menggunakan kendaraan TV. Dan saya mau tanya dulu sebelum kakaknya berangkat menggunakan kendaraannya. Ini kakaknya ada yang masih membawa barang bawaan nggak sekiranya rawan jatuh, entah kunci motor, kunci mobil, kunci loker kebanyakan, dompet, perhiasan apapun udah aman semua? Aman. Oke, jadi kakaknya udah siap untuk mengendarai unit kendaraannya. Soalnya nanti untuk jalur treknya kita satu arah, medannya full air dan full lumpur juga. Misal barang bawaan kakaknya itu kecil maupun besar terjatuh, itu akan sulit untuk dicarinya juga. Jadi sebisa mungkin barang bawaan bisa digunakan. Dan nanti yang pertama, nanti untuk kakaknya jalan menggunakan kendaraannya tidak langsung masuk ke treknya, nanti akan lewat jalan raya dan pemukiman warga terlebih dahulu. Dan semisal nanti kakaknya bertemu jalan raya pemukiman warga, diharapkan dari tim-tim kami jalannya nanti kita satu-satu mengular ke belakang kayak kereta dan mepet bau paling kiri aja dan jangan manuver di jalan raya. Jadi kita stay kalem dulu di jalan raya. Misal nanti kakaknya udah di arena treknya, nanti kakaknya mau freestyle silakan aja yang penting sewajarnya. Dan semisal nanti kakaknya pesennya tandem ataupun berboncengan, misal nanti kakaknya mau switch tempat ataupun mau gantian untuk yang dibonceng coba mengendarai kendaraannya ke depan, kita perbolehkan saat di arena treknya. Jadi kita tidak mengizinkan saat kakaknya mau bertemu jalan raya maupun udah masuk jalan raya. Soalnya kenapa? Soalnya yang belakang belum tentu bisa bawanya, resiko lebih besar di jalan raya. Bisa kakaknya mau cobain, kita perbolehkan saat di treknya aja biar resiko kakaknya tidak terlalu meningkat ataupun meninggi juga. Dan nanti yang selanjutnya, nanti untuk kakaknya jalannya akan memasuki gapura Kaliurang Explore terlebih dahulu. Kedua putaran bambu ketiga nanti ke trek semi off-road. Dan pasti trek semi off-road, pasti kakaknya akan kerasa pintunya miring kiri maupun miring ke kanan, serasa motor balik itu pasti ada. Buat tipsnya biar kakaknya tidak terbalik maupun terguling, nanti kalau kakaknya merasa kendaraannya miring sebelah kiri, cukup badan saja menyimbangkan ke arah lawannya kanan, begitu juga sebaliknya. Dan nanti pas jalan miring kanan maupun miring kiri, nanti bagi pemula itu serasa kakinya ingin turun niaga kendaraannya, itu dihilangin atau dilupain aja. Soalnya untuk kendaraannya nanti kakaknya akan gunakan rodanya ada berapa? Iya betul ya. Jadi nanti untuk kendaraannya nanti kakaknya gunakan rodanya udah dibantu dengan para roda. Jadi nanti untuk kakinya nggak perlu turun niaga. Terserah dia kalau mau hilang nggak apa-apa. Jatuh lah, kalau bawa tongkat. Kan terserah dia kalau mau jatuh terserah. Biar apa udah dibilangin. Iya. Nanti pegangnya kalau mau jatuh silakan. Roda kiri lebih
rendah dari roda kanan, Anda sendiri. badannya jam gibakan ke arah Hah? lawannya. Itu sendiri. Dan beda lagi nanti kalau misalkannya bertemu jalan lurus datar, tiba-tiba kok bertemu belok kanan, belok kiri, baru badan kakaknya ikutin belokannya. Jadi kayak Valentina Rossi itu kak. Jadi misalkannya bertemu belok kanan, badan kakaknya harus nimbangin ke arah lawannya. Jangan malah dibalik ya. Kakaknya bertemu belok kanan, kakaknya agak kenceng, badannya keberatin ke kiri. Itu kemungkinan langsung terbalik. Oke, itu cara membedakannya seperti itu. Dan misalkannya bertemu jalan turunan, saya rekomendasiin nanti pas jalan turunan jarak antar kendaraan depannya tidak boleh saling terlalu tempel dengan kendaraan depannya dan tidak boleh saling terlalu jauh juga. Takutnya nanti kalau kakaknya jaraknya terlalu tempel dengan kendaraannya, takutnya pengaman dari kendaraan kakaknya masing-masing di posisi paling belakang yang ada karet bannya itu bisa patah ketabrak kendaraan kakaknya. Nah, nanti kalau kakaknya jaraknya terlalu jauh, takutnya nanti kalau kakaknya pasti remnya ataupun rodanya selip ke kanan, selip ke kiri, misal terlalu jauh kan gak ada yang menghalangi kakaknya. Jadi nanti dari start sampai finish tujuan kakaknya biar di titik yang paling aman, jaraknya 50 cm, kalau enggak anggap aja satu roda LEV-nya itu lebih maksimal banget. Dan pas kakaknya berada di jalan turunan, pasti kakaknya akan membutuhkan dengan fungsi pengereman atau brake-nya. Saya rekomendasiin untuk penggunaan remnya itu 1:1. Jadi yang kanan teketnya setengah gini, yang kiri ngimbangi sebelah kanannya. Dan nanti kita tidak memperbolehkan saat kakaknya berada di jalan turunan, kakaknya coba-coba menggunakan remnya itu pakai satu tangan, yang kiri aja ataupun yang belakang itu kita tidak menyarankan. Misal nanti kakaknya pas jalan turunan pakai rem yang kiri, kemungkinan kendaraannya akan slip ataupun tergelincir ke kanan maupun tergelincir ke kiri. Soalnya nanti untuk bagian trek itu kita bermainnya di pinggir jurang langsung kan. Jadi nanti lebih perbanyaklah rem yang sebelah kanan aja, yang kiri jangan sering-sering. Jadi seperti itu. Oke, dan kurang lebih nanti untuk SOP di jalan seperti itu. Setelah lagi nanti untuk pengoperasian kendaraannya. Nanti untuk langkah pertama, cara menyalain kendaraannya ada kunci kontak. Letak kunci kontaknya sendiri di bawah layarnya yang kayak kompor portable ini. Nah, bukan kompor ya. Tinggal digeser ke kanan satu kali. Semisal layarnya udah nyala, dari kendaraan kakaknya itu udah muncul angka atau warna seperti ini, kendaraan kakaknya udah bisa dinyalain. Dan cara menyalainnya ada tombol starter, letaknya ada di holder kiri yang ada logo petirnya. Saya bukan jauh ya, di bawah sini. Semisal nanti kakaknya mau nyalain kendaraannya, ini kan saya tekan yang keras ini kan nggak nyala kan. Jadi kakaknya harus samain kayak motor matic. Jadi kakaknya harus dikombinasi dengan remnya. Oke, jadi ditarik remnya baru tekan tombol. Jadi seperti itu cara menyalainnya. Dan nanti untuk letak gasnya baru beda dengan motor roda 2. Kalau motor kan pakainya 5 jari seperti ini, pakai nyolir. Kalau ini beda, nanti ada tuas kecil bagian kanan bawah stang. Gasnya ada tuas di bawah stangnya, pakainya tuas jempol seperti ini. Jadi ini semakin dalam, semakin kendaraannya. Mungkin kayaknya perlu penyesuaian terlebih dahulu. Dan nanti untuk cara menyalain dan untuk letak gasnya kurang lebih seperti itu. Dan nanti untuk fungsi pengereman atau brake-nya ini kanan kiri masih sama kayak motor matic, kanan depan kirinya rem belakangnya. Dan nanti yang membedakan di kendaraan ini ada tuas transmisi sebelah tengah kanan. Ini ada 3 opsi atau 3 mode FNR seperti mobil matic biasa. Misal nanti kakaknya menjalan ke depan, nanti tinggal tuasnya itu geser keluar, pindah gigi paling depan, tinggal kakaknya maksimalkan dengan kecepatan gasnya, jalannya akan drive ataupun fog untuk majunya. Misal nanti kakaknya membutuhkan mundur, tinggal pindah gigi di posisi paling belakang. Untuk lambang ataupun mode R-nya itu bukan racing ya, R-nya itu untuk reverse atau misalkannya membutuhkan mundur tinggal pindah di posisi paling belakang aja. Dan setiap kakaknya mau pindah tuas ini ke depan maupun ke belakang, pastikan nanti untuk suara mesinnya itu kecil dan RPM-nya lagi langsam stabil, baru kakaknya pindah. Dan pastikan kendaraannya lagi berhenti, baru kakaknya pindah. Jadi jangan malah kakaknya di gaspol baru kakaknya pindah. Jadi seperti yang saya contohin seperti ini. Dan semisal nanti kakaknya mau nyalain kendaraannya, pastikan letak tuasnya di tengah ataupun netral dulu ya. Kalau belum netral itu kendaraannya nggak akan nyala. Harus kembalikan ke netral dulu. Netral, tinggal ditarik remnya, starter. Oke, nanti kalau udah nyala seperti ini, semisal kakaknya mau pindah maju maupun ke belakang, suara mesinnya pastikan seperti ini. Stabil, langsam, kendaraannya lagi berhenti ataupun kendaraannya pastikan lagi tenang seperti ini, baru kakaknya pindah. Jadi jangan saat kakaknya lagi main gasnya, di putaran mesinnya lagi tinggi seperti ini, itu jangan banget. Kemungkinan nanti akan ada timbul suara kasar bagian mesinnya, kemungkinan gearbox di dalam mesin akan pecah. Jadi ini tunggu reda, kendaraannya berhenti, baru kakaknya pindah. Dan setiap kakaknya mau pindah tuas itu ke depan maupun ke belakang harus dikombinasi dengan remnya, soalnya itu ada sensornya. Misalnya kakaknya pindah gak dikombinasi remnya, otomatis kendaraannya akan langsung mati sendiri seperti ini. Misalnya kakaknya mau nyalain, pastikan kayak tadi harus netral. Harus netral, tarik rem, dan nyalain, udah nyala, tarik remnya, kakaknya tangan kanannya juga. Kalau udah lepas remnya aja, kakaknya maksimalkan kendaraannya seperti ini. Nah, kendaraannya akan langsung mati. Kalau kakaknya mau mundur,
sekali lagi untuk tombol-tombolnya yang kurang paham bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kalau semisal di tengah jalan mati, apa yang harus kita lakukan? Langsung dinetralin, starter kembali. Oh, starter dulu. Nanti kakaknya posisi pas jalan maju nih, kayak gini. Ini pas lagi di depan kan, tiba-tiba kendaraannya mati seperti ini. Terus, kan kakaknya panik gak nyala. Jadi kakaknya kemungkinan kan langsung ngerem gini kan. Nanti kan langsung ngerem aja satu, yang tangan satunya yang nggak digunakan untuk remnya, netralin aja, langsung nyalain. Ya udah, tinggal gantian, udah. Kalau untuk penggunaan rem kiri kanan bisa digunakan bersama, bisa ya. Cuman nggak terlalu ini kencang kali ya. Mungkin tangannya perlu kekuatan tangannya aja. Kalau saya lebih efektifnya kanan aja, satu aja mas. Yang penting jangan yang kiri aja. Jadi yang kanan depan, yang kiri di belakang. Kayak motor metik. Kiri aja. Oke, ada tambahan lagi untuk tombolnya? Nanti tim wanita juga Ada mas, untuk tombol-tombolnya pemandu kan mas, aman kan? Apa? Supaya itu ada pemandunya. Oke, untuk tombolnya dulu kak. Nanti untuk pemandunya ini pemandu juga. Nanti ada kemungkinan 6 sampai 7. 7. Oke, untuk tombolnya udah paham semua belum? Oke, udah ya, dan saya lanjut lagi. Nanti untuk kakaknya jalannya akan saya temani dengan beberapa tim-tim kami. Paling depan nanti ada saya, itu sebagai rider atau penunjuk jalan kakaknya. Jadi nanti untuk jalan kakaknya tetap di belakang saya aja dan ikutin arahannya. Soalnya kan saya lebih tahu medannya. Kedua nanti ada dokumentasi, dia fleksibel maju mundur. Bisa nanti kakaknya terdengar motor trail dari sisi kanan kirinya, beri akses jalan aja. Biar hasil dokumentasi kita lebih maksimal mendokumentasi kakaknya juga. Dan paling belakang nanti ada tim shipper, tugasnya buat jaga backup kakaknya. Bisa nanti kakaknya kesulitan ataupun trouble, bisa di backup tim shipper kita. Dan semisal kakaknya baru pertama kali mengendarai kendaraan ATV ini akan mendapatkan keluhan seperti gasnya berat, itu saya jamin kakaknya belum coba kendaraan yang letak gasnya seperti itu, makanya semua. Dan nanti untuk belok kanan, belok kirinya kakaknya ngerasa berat juga. Memang kalau untuk posisi tangnya, kalau dengan kendaraan roda 2 sama, untuk basic rodanya udah beda banget. Jadi nanti anggap aja kendaraan ini mobil yang belum power steering aja. Emang terasa berat soalnya rodanya 4 juga. Misal nanti kakaknya di jalan enak datar, kakaknya masih ngerasa kanan ataupun kiri, itu dilawan pergerakannya aja. Nanti prinsipnya kita yang mengendarai ATV, bukan ATV yang mengendarai kita. Nanti prinsipnya kayak gitu. Dan setelah briefing ini selesai, segala risiko kerusakan unit ataupun kehilangan barang, hal-hal yang tidak diinginkan oleh kakaknya sepenuhnya masih ditanggung para penyewa ATV, karena dari ATV kami itu belum ada asuransinya juga. Jadi saya mohon untuk menggunakan kendaraannya lebih berhati-hati lagi. Oke, jadi seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu kak. Dan alangkah baiknya sebelum kakaknya berangkat dalam pulangnya diberi keselamatan, kakaknya bisa berdoa menurut agama dan keyakinan kakaknya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa saya persilakan. Oke, berdoa tidak dibatasi dan saya absensi terlebih dahulu ya kak ya untuk